Minasan, konnichiwa. Ya, ketemu lagi sama aku Dona Muramasu, vlogger di Jepang yang paling kece. Hari ini seperti biasa aku mau bikin daily vlog, bukan apa sih ya kegiatan aku lah ya. Hari ini hari Minggu, dibikin video ini tanggal 30 September. Aku sekarang tuh mau ini loh, mau makan sama Tari sama Sani di restoran tempat aku kerja. Jadi dari kemarin sampai hari ini ada acara kan Halloween ya. Jadinya tuh ada, ya Allah, lama. Gimana sih? Jadi di restoran tempat aku kerja itu lagi ada acara Halloween. Kalau bawa anak itu nanti apa sih kayak dessertnya itu dihias-hias gitu. Terus aku ajak tuh Tari, aduh matahari ya, bad light. Aku ajak Tari sama Sani gitu kan. Kenapa, jangan nanya kenapa Desi kok nggak diajak ya kan? Ini hari Minggu, biasanya dia jalan sama suaminya. Jadi aku sama Tari doang, sama Sani, sama anak-anak. Tapi tadi kalian nggak bawa kajuma deh. Lalu nanti pulang dari situ paling aku belanja ya. Cuma kalau belanja nggak tahu di video apa enggak ya. Soalnya kan kemarin baru buat upload video belanja mingguan ya. Jadi ada juga yang nanya, itu termasuk murah dong Kak Dona di Jepang, istilahnya bisa, maksudnya hebat gitu ya, di Jepang bisa belanja seminggu 1 juta. Itu bukannya buat makan pagi, siang, malam, itu cuma buat malam doang. Karena pagi kita nggak pernah makan, makannya cuma roti. Terus kalau siang, Wakana kan makan di sekolah, suami kantor. Aku siang itu nggak pernah makan, makan apa aja gitu yang ada gitu, nggak pernah. Itu pokoknya menu buat malam aja. Siangnya bisa apalah gitu, ceplok telur kek. Kalau Akari kan paling sup gitu kan, udah dimasak dari yang semalam. Dia dicampur dari makanan itu juga. Terus dibilang untuk 4 orang nggak juga, itu untuk 3 orang. Karena kan Akari makannya baru nggak banyak banget kayak 1 porsi dewasa gitu. Jadi aku makan berdua gitu sama Akari gitu. Jadinya ya kalau aku sih, menurut aku ya mahal gitu kan. Terus itu Sabtu Minggu belum termasuk. Sabtu Minggu juga habis sekitar 10.000 juga, 1 juta. Jadi ya habislah seminggu itu 2 juta untuk keperluan makan aja. Kayak gitu. Terus ya tergantung sih, bisa aja lebih hemat lagi bisa. Tapi kalau misalnya kalian belanja kayak maaf ya kalau goyang-goyang, tapi kalau misalnya belanja di Bu Eka, belanja di pokoknya toko Indonesia gitulah, online gitu, misalnya di Facebook juga ada kan tuh jualan kayak masakan Indonesia, misalnya sayur Indonesia atau apa gitu, itu bisa lebih boros lagi. Makanya aku selalu belanja di Bu Eka tuh sebulan sekali, kayak beli ayam, kayak beli sosis, kayak beli apa sih, daging sapi yang buat rendang kayak gitu. Terus beli cabai, bawang kayak gitu cuma sebulan sekali. Nah kalau udah belanja ke Bu Eka itu seminggu itu udah langsung habis 15.000 ya, 15.000 lah, pokoknya lebih mahal. Makanya aku jatahin tuh sebulan sekali belanja di Bu Eka. Karena kalau kayak gitu aku nggak bisa nyimpen duit kan, nggak bisa hemat. Jadi ya gitu, sebenarnya pinter-pinter kita aja sih. Malah dulu aku lebih boros. Aduh ya Allah. Malah dulu aku lebih boros karena dulu aku nggak pernah catet masak, belanja 2 hari sekali. Kalau 2 hari sekali kan itu lebih mahal ya daripada seminggu sekali, karena kalau kita setiap belanja pasti belanja yang lain gitu. Makanya sekarang belanja seminggu sekali. Makanya suami juga yang selalu belanja, bukan aku. Kalau aku tuh kalau udah belanja udah ditulis nih, terus yang lain pasti beli. Kalau suami kan yang sesuai di tulisan aja gitu. Dan kalau menu juga diatur sama suami, menunya hari Senin makan apa, Selasa makan apa, kayak gitu. Bukan aku, pokoknya tugas aku cuma masak aja. Semenjak ada Akari ya, semenjak ada Akari.
Aku belum potong poni nih, aku bikin video potong poni ala Korea ya, tapi belum sempet. Aku kurus banget ya, udah kurus ya. Leher aku sampai kecil gini loh. Ya udah. Nanti kita liatin acaranya seperti apa juga, aku kurang paham karena aku kan di bagian kitchen ya, di bagian dapur. Seperti apa aja tuh aku nggak tahu, menunya seperti apa juga aku nggak tahu, apa yang disediain di acara Halloween ini gitu. So ya udah, pokoknya ikutin aku terus. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa juga diklik tanda loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan nonton video terbaru dari aku. Buat kalian juga jangan lupa follow Instagram aku di @donamuramatsu. Oke, udah sampai. Halo gitu deh. Halo. Sani baru Sani doang yang udah datang. Tari belum. Ini restoran aku nih, tempat kerja. Ini namanya Yuzuang. Shabu-shabu. Tabe hodai. Tuh, Onecang. Rena Onecang gitu. Tarinya lama. Asu. Pus, pegang. Cut gitu. Cut. Koko. Nah. Wah. Ayo. Itu gak kenal kamu? Enggak. Kai-chan. Bener tepat ya, paling tua dulu ya. Lain waktu. Kalau lagi main buruan. Kalau ulang tahun di sini nanti fotonya dipajang, dikasih langsung, dikasih kue. 失礼します。じゃあ改めまして本日ゆずあんにご来店いただきありがとうございます。メニューの説明は V チャットで大丈夫ですか？じゃあご注文のコース開けになりましたらタッチパネルからお願いします。Lawan ya 15%. Nanti dikurangin lagi. Yang ini. Akhirnya nih dia datang paling telat. Laki gue naruh kunci dong nggak? Nyariin. Tahu-taunya di mana kata lu kunci? Gua taruh di mobil gue nya di kunci. Soalnya kunci gue. Halo gitu deh. Halo. Enggak. Bukan di dapur mulu, Cong. Oh beda, nggak ngumpul bareng. Iya enggak. Kalau bagian hall. Oh. Ah? Iya, itu mentah. Nggak diiris. Ini yang aku nih, kerjaan aku nih. Motongin sayur ini, cuci bawang-bawang ini, peres ini. Hai, mada. Hai. Hai. Nih, lo masukin. Nanti kamu sampel ya makan sayur, oke? Oke dong. Oke. Namanya saya tadi. Nanti stempelnya. Itu tempat buat. Belum ya? Ini buat apa ini? Enggak dimakan. Ini apa sih tuh? Daikon. Ya, oh buat sini kali ya? Terserah mau pakai apaan. Cobain dulu sedikit. Ya udah Mama, ini
nggak dapat stempel, ntar nggak dapat okasi. Kan harus mengokasi. Necang lihat itu. Necang tadi bilang oishi. Oh kamu mah? Iya nanti nggak ada loh, nggak dapat omocha. Ini buang. Makanan beda. Hari makan nasi. Bohong. Kenyang ya loh. Iya masih asli. Udah matang lumayan. Bener dalamnya. Ya kita mamanya yang website. Iya. Yeay, tanjir beda nih betul karena Michan. Coba deh tadi keluarin ya pas ada amelnya ya. Apaan? Iya kayak gitu Mama Eki. Akari ini koko omocha. Akari omocha. Mainan. Koci. Nih dapat hadiah. Tuh Akari mau yang mana? Akari mau apa? Ayo Akari mau apa? Akari mau apa? Hah? Nani ga hoshi? Akari nani hoshi? Di sini karena tadi videonya cuma sebentar, jadi aku mau sambung aja. Beberapa hari yang lalu aku udah pernah bilang kalau nggak salah di live YouTube, kalau aku akan cerita kemana suami aku. Jadi tadinya kan aku mau bikin video, cuma ternyata tidak bisa gitu. Jadi aku cerita aja ya kemana suami aku selama seminggu lebih ya, pokoknya dari tanggal 19 itu sampai sekarang tanggal 30 September. Di saat video ini bikin, suami aku belum pulang. Jadi suami aku dioperasi lagi. Tanggal 19 kemarin aku nganterin ke rumah sakit, tapi aku nggak boleh masuk karena ada Akari kan, dikarenakan pokoknya nggak boleh masuk lah gitu. Terus aku pikir kan nanti bisa jenguk lah, ternyata pas udah habis jenguk, ternyata pas mau jenguk setelah operasi, suami bilang ada kabar, Dona tidak bisa jenguk karena di tempat saya ada corona lagi gitu. Maksudnya di rumah sakit itu, di bagian tempat rawat inapnya suami itu lagi ada yang kena corona, jadi nggak boleh gitu. Ya ampun. Jadi sampai sekarang, dari operasi sampai selesai operasi sampai sekarang pun aku belum tahu, belum ketemu sama suami. Cuma setiap hari videoan, setiap hari teleponan, cuma itu aja. Pasti tanya operasi apa lagi Kak Dona. Suami aku itu dulu di tahun 2000 berapa ya, 2013 kalau nggak salah, 2013 sampai 2014 gitu, aku lupa pastinya. Suami aku sakit paru-paru, kanker paru-paru. Setelah itu dioperasi kan. Itu dimana aku rencana tadinya tuh mau hamil setelah Wakana umur 3 tahun atau 4 tahun. Tiba-tiba suami dinyatakan sakit kanker paru-paru. Bisa dilihat itu suami sakit terus, tapi dia sakitnya tuh sini gitu, sakit sini bukan dada yang disakit ini. Dipikirnya hernia gitu kan. Terus udah tuh minum obat, tapi nggak sembuh-sembuh, tetap sakit. Padahal suami selalu medical check up ya setiap tahun. Cuma kan kalau misalnya kanker itu harus bener-bener ngeceknya itu khusus ya kanker gitu. Nanti kan kalau cek medikal semuanya tuh nggak kelihatan, apalagi kankernya masih kecil. Nah ternyata suami, terus aku bilang gini, nggak mungkin lo sakit hernia doang, aku bilang gitu ya. Coba cek lagi lebih detail gitu.
karena kamu udah lama minum obat tapi selalu sakit, nggak pernah sembuh gitu. Ya iyalah, orang dikasihnya obat hernia kan, dibilangnya kan cuma sakit di sini, mungkin hernia gitu. Terus ya udah, akhirnya pas dicek beneran suami sakit paru-paru, kanker paru-paru. Nah dioperasi lah tuh ya kan, udah operasi, ya udah dinyatakan berhasil. Cuma ya kali bangun tadi dulu. Oke, dilanjut tadi sampai mana ya? Sampai oh iya, sampai udah operasi, tapi dokter sebelum operasi itu udah bilang kemungkinan bisa kena saraf gitu, dan kankernya suami itu udah sampai ke tulang belakang. Makanya sebelumnya kan dia selalu sakit mulu di sini, yang dipikirnya tuh hernia. Ternyata kankernya itu sudah menyebar ke tulang belakang. Akhirnya tulang belakang pun diambil 3. Makanya yang kalian lihat suami aku bungkuk, terus suami aku matanya sering komen kan, Dona kenapa mata suami kok aneh gitu. Itu karena sebadan dia itu setengahnya itu kena sarafnya di bagian paru-paru itu di sebelah kiri. Jadi kalau bisa dikeringetan nih, yang kanan keringetan tapi yang kiri nggak keringetan kayak gitu. Jadi kalau muka nih dia kalau kepanasan itu cuma setengah yang keringetannya, yang ini nggak sama sekali, nggak ada rasa keringet sama sekali kayak gitu, karena sudah kena saraf gitu. Jadi pas operasi kan udah diwanti-wanti sama dokter, kemungkinan bisa kena saraf karena efek sampingnya lah gitu loh, pokoknya kena saraf. Ternyata bener kena saraf. Waktu itu sempet tangan suami tuh nggak bisa bergerak, nggak bisa naik, nggak bisa apapun, tapi di terapi. Cuma kan udah kena saraf, mata tetap begitu kan. Kenapa suami aku matanya begitu, terus bungkuk karena tulang 3 kan, tulang bentuknya begini kan, set gitu. Nah, itu 3 udah diambil, jadi kopong. Jadi badan belakang suami aku tuh apa sih kata bahasa Sundanya mah itu ngajoklak, apa sih, dekok tuh kan, dekok ya begitu gitu karena nggak ada tulang. Nah akhirnya setelah bertahun-tahun karena tulang tidak ada penompang, karena 3 udah diambil, yang bawahnya ini tuh ya nggak ngerti lah, kok nggak ngerti bagaimana itu tulang yang itu lama-lama maju mendekati jantung. Jadi tinggal sedikit lagi kena jantung. Kalau nggak segera dioperasi, dipotong lagi tulangnya. Jadi nggak semua dipotong, sedikit dipotong supaya tidak menusuk ke jantung gitu. Kalau sampai, untungnya dicek kan, karena setiap berapa bulan sekali tetap cek dari pas operasi itu tetap. Nah kenapa aku bisa hamil lagi setelah 11 tahunnya Wakana? Jadi kan namanya kanker itu bisa dinyatakan sembuh kalau sudah 5 tahun apa sih bahasanya tuh, udah 5 tahun lah itu baru dinyatakan sembuh. Kalau belum 5 tahun tuh bisa kemungkinan masih kanker lah, masih ada, tapi kemungkinan juga kanker itu akan tumbuh lagi. Kenapa? Dari pola hidup kita gitu. Kalau pola hidup kitanya nggak dijaga, ya kemungkinan kanker akan datang lagi. Ya pokoknya kita bahasnya yang tentang kenapa suami aku operasi lagi, yaitu karena tulangnya itu harus dipotong gitu, karena sedikit lagi sudah mendekati jantung seperti itu. Dan oh ya tadi kan belum dijelasin ya kenapa aku jaraknya Wakana ke Akari itu terlalu jauh, yaitu setelah nunggu 5 tahun rencananya baru hamil lagi, nunggu dulu dia suami sembuh dulu sampai 5 tahun. Ternyata aku kerja ya kan, terus aku mikirin ya udahlah aku kerja aja dulu, urusan anak menanti aja gitu ya, karena aku udah ngambil kreditan mobil di Indonesia yang dimana aku harus bayar setiap bulan sekitar 5 juta kalau nggak salah waktu itu. Ya udah aku kerja sampai mobil udah lunas. Di tahun 2019 itu aku berhenti karena kan mobil udah lunas gitu kan. Terus aku pulang ke Indonesia di 2019 bulan 7, kembali lagi bulan 8, langsung aku bikin anak, jadi Akari, dan lahir di tahun 2020 seperti itu. Jadi sedih sih karena apa ya,
suami di saat operasi pun aku nggak bisa nungguin, karena kan nggak mungkin ya Akari selama 4 jam harus nunggu. Jadi proses operasinya itu memakan waktu 4 jam, nggak mungkin banget Akari nunggu di rumah sakit, dan memang tidak boleh anak kecil masuk gitu. Ya udah, akhirnya Baba yang nunggu 4 jam sampai proses operasi selesai. Setelah operasi selesai, Baba kabarin, ya udah nggak kenapa-napa katanya. Ya udah, dan operasi berhasil alhamdulillah. Nah pas aku mau jenguk ternyata nggak boleh, itu karena ada corona itu. Tapi alhamdulillah setelah 1 minggu, ini aku ngerekam di tanggal 30, besok di tanggal 31 aku akan jemput suami. Jadi aku akan bawa Akari sama Baba, cuma Akari sama Baba di luar atau di bawah kayak toko atau kayak Lawson gitulah, minimarket, karena nggak boleh ke lantai 5 dimana ruangan para orang kanker gitulah. Jadi aku aja yang naik ke atas untuk menjemput suami gitu. Doain ya semuanya. Tapi suamiku udah alhamdulillah operasi lancar, semoga cepat sembuh bekas operasinya. Penyembuhannya itu kata dokter 2 minggu, tapi nggak boleh kerja dalam 1 bulan. Jadi terhitung tanggal 19 Oktober sampai bulan depan, kemungkinan suami aku di tanggal 20-an baru bisa kerja lagi. Semoga cepat sembuh ya, semoga cepet sakitnya cepet sembuh, cepet udah nggak sakit banget. Tapi kata suami udah nggak sakit, udah alhamdulillah. Untungnya sering dicek ya, jadinya ketahuan itu tulang gitu. Dikarenakan kan suami itu tidurnya itu madep kiri terus gitu, madep kiri terus, jadi tulang itu neken kan begini kan, tidur kan begini nih kiri, itu lama-lama neken ke jantung. Kan gak bisa ya orang tidur, kan kita kadang-kadang ada tuh posisi tidur yang menurut kita nyaman gitu. Nah suami aku kebetulan nyamannya dia madep kiri, makanya aku sering dipantat gitu. Karena begitu pun kadang-kadang aku demen posisi kiri, cuma aku usahakan aku harus tidur kanan, katanya bagus gitu kalau madep kanan. Sunnah Rasul juga. Sama untuk apa sih, jantungnya apa ya kalau tidur kanan, aku nggak ngerti, dia pernah gitu dengar kayak gitu. Ya udah, jadi suami aku juga tidur nggak mungkin bisa kiri terus, dia akan usaha ke kanan terus. Ada hikmahnya juga ya, jadinya tidurnya kita berhadap ke depan. Ya udah, tadinya tuh aku kan mau bikin video kan di saat aku nganterin suami, di saat aku ngejenguk suami, makanya aku nggak bisa cerita dulu karena belum tahu kepastiannya. Ternyata memang benar tidak bisa dijenguk, jadi langsung besok jemput suami. Buat kalian semoga doain aja ya, semoga suami aku cepet sembuh, cepet apa sih itu namanya sih bahasanya tuh, cepet apa ya, sakitnya cepet sembuh lah gitu. Sakitnya udah sembuh after operasinya, bahasanya aku nggak ngerti lah itu apa. Dibilang sedih ya pasti sedih, cuma kan untungnya sekarang udah mau pulang. Ya udah, jangan sedih-sedih terus, untungnya udah ketahuan. Jadi buat kalian yang tanya-tanya kenapa suami aku kok mukanya kayak kakek-kakek lah, matanya aneh lah, kok jalannya bungkuk lah, ya kayak kakek wajar juga ya, umurnya sama aku beda 17 tahun, tapi memang juga di umur 50-an lebih ada juga yang lebih muda. Cuma dikarenakan kan suami aku pernah operasi paru-paru ya, dimana paru-paru itu memakan tubuh gitu. Jadi waktu itu suami aku tuh makan banyak tetap, tapi kanker itu menggerogotin tubuh ya. Dan aku nyadar emang muka tuh lama-lama kok makin tua gitu, nggak seger gitu kayak gitu. Tapi setelah waktu abis operasi paru-paru itu suami aku sempet gemuk tuh, karena kan di sana dikasih obat vitamin yang bikin makan banyak gitu. Pulang di rumah sakit gemuk, lama-lama setelah itu cut suami aku nggak mau gemuk. Sekarang aku udah bilang ke suami juga, gemukin kayak dikit biar lu kelihatan segar gitu, walaupun aku sekarang pengen kurus.
Tapi kan kalau laki-laki ya udah sih, gemuk juga nggak masalah kan. Kalau perempuan kan bener-bener musuh ya. Ya udah gitu. Jadi jangan tanya-tanya lagi ya. Gimana pun juga ya dia suami aku yang pilih, yaitu jodoh. Gimana? Tahu. Dah, video aku sampai di sini keterangannya. Jangan pernah bosan. Aku akan coba akan rajin lagi upload. Aku baca komen dari kalian, walaupun aku nggak bales komen kalian, tapi aku kasih love. Itu yang berarti menandakan aku membacanya. Aku nggak bisa balas satu-satu. Kadang kalau lagi sempet aku bales kan, tapi kalau lagi nggak sempet ya aku love aja. Karena kan aku sibuk kerjaan esokku, sibuk cari duit. Tapi aku baca komen kalian semuanya. Aku akan coba ikutin permintaan kalian, bikin kontennya ini ke Dona. Kalian dicoba ya, aku usahakan. Oke, terima kasih buat kalian untuk vlog hari ini. Jangan pernah bosen nonton vlog aku. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa juga diklik tanda loncengnya, biar kalian gak pernah ketinggalan nonton video terbaru dari aku. Jangan lupa juga follow Instagram aku di @donamuramatsu.